Wa minas sunanil lati tu'tabar indaha raf'ul yadain. Dan termasuk apa itu tadi syarat sah takbiratul ihram. Sekarang sunah-sunahnya takbiratul ihram. Sunah-sunahnya takbiratul ihram apa? Mengangkat kedua tangan itu sunnah. Ya pas kita takbiratul ihram. Allahu Akbar itu sunnah. Kita nggak angkat tangan pun nggak masalah, tapi kita nggak dapat pahala sunnah. Ya. Wa minas sunanil lati tu'tabar indaha raf'ul yadain. Maaf tidak takbiratul ihram bi atuhazi atrafa asabihi ala a'la udunai wa ibhamihi syahmatai udunaihi. Itu bukan andaihi, udunai. Bukan andaihi, itu tulisannya andaihi. Udunaihi wa ibhami syahmatai udunaihi, bukan andaihi. Ya. Jadi gimana takbiratul ihram? Ngangkat tangan takbiratul ihram yang benar gimana? Dimulainya ketika kita mulai takbiratul ihram. Pas kita Allahu Akbar diangkat tuh. Ya. Dan selesainya bar. Selesai itu di atas baru turunin. Karena ada orang Allahu Akbar turun, ya enggak? Nah, itu dia ngikutin sunnah ngangkat, tapi tidak bertepatan dengan sunnah yang diajarkan di dalam kitab-kitab tersebut. Ya, niyatun wal qaulu tsummal amalu bi ghairi wafqi sunnatin la tuqbalu. Percuma juga kalau kita nggak benar, nggak diterima karena nggak bertepatan dengan sunnah yang dianjurkan. Makanya kita diajarin di sini gimana caranya ngangkat tangannya. Angkat tangan kita dimulai ngangkat tangannya ketika kita baca takbiratul ihram. Pas baca Allahu Akbar. Jadi akbarnya di sini. Selesai baru turunin. Itu. Nah di sininya gimana? Bi antuhaza atrafa asabi a'la udunai. Ya, seukuran berpapasan ujung asabi, jarinya itu a'la udunai. Jadi kalau ditarik, telunjuknya itu ada di atas telinga begini. Terus jempolnya ada di bawah telinga begini nih. Allahu Akbar. Terus telapak tangannya menghadap kiblat begini. Enggak begini. Ya kalau takbiratul ihramnya Allahu Akbar begini, itu enggak benar. Yang benar gimana? Allahu Akbar nih. Iya kan? Nah kalau kita tarik ke belakang ini jempol berada di bawah telinga, terus telunjuk ada di atas telinga, ya, kayak gitu. Gitu. Wa kafahu mankibaihi ma'a ja'li batnil kaffain ilal qiblah wa imalati atrafi asabi qalilan. Terus dia tundukkan sedikit jari-jari, ujung jari-jarinya tuh agak nunduk sedikit kayak gini. Jangan begini, jangan. Dikit doang, dikit. Agak tundukin dikit. Allahu Akbar, renggang. Allahu Akbar. Jadi begini, jangan Allahu Akbar begini atau Allahu Akbar atau Allahu Akbar, enggak. Gini. Allahu Akbar. Nah, ini tundukin dikit dong. Kayak gitu. Wabatinal kafain ilal kiblah. Kedua telapak tangannya harus menghadap kiblat. Wa imalati atrabi asabihima. Ya, terus dia di jari-jari tangannya itu di imala tuh ditundukin dikit kayak gitu. Qalilan, sedikit, ilaiha wa yantahi rafa ma akhirat takbir, dan berakhirnya angkat tangan tersebut dengan akhirnya takbir. Allahu Akbar, selesai. Selesainya di sini. Allahu Akbar, selesai di sini. Nah itu beda lagi. Wa yajharal imam bi takbiratil ihram wa bi takbiratil intiqal, dan disunahkan bagi imam untuk membaca takbiratul ihram dalam keadaan suaranya keras. Begitupun juga ketika imam membaca takbiratul intiqal. Takbir intiqal itu mau sujud, mau ruku.
Itu namanya takbir intikal. Ya. Kayak gitu. Wa yusir ghairu min munfarid wa ma'mum. Dan dianjurkan untuk bacanya pelan-pelan bagi yang lain, maksudnya bagi makmum atau juga bagi orang yang sholat sendiri. Kalau kita sholat sendiri atau kita jadi makmum, takbiratul ihramnya jangan kenceng-kenceng. Nah itu ada sebagian kadang kita was-was ya. Kadang takbiratul ihramnya kenceng, makmum padahal. Imam udah selesai, Allahu Akbar, ini makmum, Allahu Akbar. Kaget orang yang di sampingnya. Ya enggak? Habis itu baca Fatihahnya juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Atau dia baca tasbih, baca zikiran-zikiran di dalam sholat ya. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Orang yang di pinggirnya kedengar itu yuwaswis. Dia mengganggu orang, nggak boleh. Nggak boleh. Jangan dibiasakan. Ya. Jadi bacaannya cukup kita aja yang dengar. Itu cukup kita dengar, nggak usah pakai keras-keras. Gitu. Ya kan? Sebab kalau kita keras, ya selain dari imam ya, itu bisa mengganggu yang hadir di situ. Ya. Gitu. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dia Allahu Akbar. Makmum. Misalkan. Ya. Wa makmum. In balagha satal imam jami'al ma'mumin, itu kalau misalkan sampai suara imam itu kepada seluruh makmum. Wa illa jahara ba'dhum li tabligh lakin bi qasdi dzikir walau ma'al i'lam bi takbiratil intiqal. Tapi kalau misalkan suara imam itu nggak nyampe ke semua hadirin, ke semua makmum, boleh ada di antara makmum yang jadi mubaligh. Mubaligh itu yang nyambung suara. Gitu, kayak seperti di Mekah kan, Allahu Akbar, ada lagi suara kedua, itu namanya mubaligh itu. Allahu Akbar, itu mubaligh. Jadi karena yang lain nggak dengar suaranya, jadi semua nggak bisa dengar, cuman hanya separuh doang. Nah, yang sebagian lagi itu disampaikan suara sama orang yang kedua ini. Nah, syaratnya apa? Syaratnya orang tersebut ketika dia membaca takbir dengan suara keras, itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk zikir. Bukan tujuan untuk ngasih tahu kalau imam nih berubah gerakan, bukan. Kalau dia tujuannya ngasih tahu imam ruku, ngasih tahu imam sujud, maksudnya dari takbiratul ihram tersebut, maka itu hukumnya batal. Sebenarnya sama kayak kita jadi imam, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus kita ada takbiratul intikal, mau sujud, mau ruku, kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita niatnya ngasih tahu makmum, batal sholatnya. Niatnya gimana? Niat untuk zikir. Jadi tujuan kita mengeraskan suara di zikiran tersebut, tujuannya untuk berzikir, bukan tujuannya untuk ngasih tahu makmum atau ngasih tahu makmum yang lain, bukan. Kalau dia tujuannya ngasih tahu, maka itu batal. Fa in qasadal imam faqat aw atlaq darra hadza fi haqqil alim. Kalau misalkan dia niatnya ngasih tahu, maka itu menjadi madarat. Tapi itu bagi orang yang alim. Tapi kalau orang yang awam nggak masalah. Nah kayak sekarang kan banyak orang nggak paham, ya nggak? Dia nggak paham tentang hukum ini. Kadang di masjid suka ada yang nyambung, yang Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Nah kalau dia awam nih, kalau dia niat bahwa takbirnya itu untuk ngasih tahu orang, maka itu tidak batal bagi orang yang awam. Tapi orang yang alim itu batal. Wa ma fi haqqil ami fala yadur. Adapun di hak orang awam maka itu tidak madarat mutlakon, secara mutlak. Wa dhabatni kafil yadil yumna ala dhahril yadil yusra wa yakun wadhuhuma tahta salti wa fawqa surratihi. Terus ketika kita takbiratul ihram, kita udah angkat, habis itu kita taruh tangan kita, ya, tangan kiri sebelah tangan kiri di dalam, tangan kanan di atas. Ya, pertama tangan kiri di dalam, tangan kanan di atas. Dan naroknya itu posisi sedekapnya itu di atas pusar, di bawah
dada di atas pusar sedikit, di bawah dada. Sunahnya diambil ke kiri sedikit, geser ke kiri sedikit, nggak perlu banyak begini, sedikit saja. Kenapa? Ada ulama yang mengatakan sebelah kiri ini ada hati. Jadi seakan-akan kalau kita tekan dikit begitu, maka kita terjaga hati kita. Itu bisa juga nanti kita khusyuk atau apa. Ya, jadi miringin sedikit ke kiri, karena posisi kiri ini posisi hati, orang hatinya di kiri. Ya, ada juga yang di kanan tapi itu jarang-jarang. Kebanyakan di kiri. Jadi di bawah dada, di atas bukan begini. Atau gimana, bukan. Jadi di bawah dada, di atas pusar. Ya. Itu sedekapnya gini. Dan enggak ada kita kanan dulu baru nanti ada yang bilang Allah begini, ya enggak? Udah kayak dance. Jangan. Kita disuruhnya begini, kiri dulu, habis itu kanan, nggak usah. Ada begitu. Ada begitu nah dulu tuh. Itu nggak tahu dari mana itu. Mungkin kalau ada kitabnya ya boleh juga, kita pengen tahu kitabnya gitu. Yang begini tuh, yang ada pakai muter dulu gitu. Ya, tapi kalau di sini nggak ada tuh, nggak disebutin harus putar dulu kayak tadi, nggak ada. Ya. Wal imam wal ma'mum ya gitu. Wa fawqa surati, fawqa surah di atas pusar, di bawah dada. Tahta sadri, di bawah dada, di atas pusar. Ma'ilan qalilan ila jahatil yasar, ya agak miring sedikit ke sebelah kiri, geser sedikit ke sebelah kiri. Wada'al iftitah, lalu setelah itu membaca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan itu dilakukan ba'da takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram, wal israr bihi lil munfarid wal imam wal ma'mum. Dan disunahkan bacanya itu secara sir atau pelan bagi imam, bagi makmum, dan juga bagi orang yang sholat sendiri. Jangan Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajah orang ya, orang semua dengar, tahu, kita tahu situ baca doa iftitah, ini bilang aja gitu. Saya tahu, biar kedengaran. Tapi kesian kadang orang ada apa, was-was. Was-was itu dari syaitan, harus kita hilangkan ya. Fayaqulu, lalu dia bilang, wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan juga bumi, ya, hanifa wa ma ana minal musyrikin. Dan aku bukan dari orang musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh la syarikalah, tidak ada sekutunya Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan dengan itulah aku diperintah dan aku termasuk daripada golongan muslim. Nah, katanya minimal orang yang sholat dia hadir hatinya ketika membaca doa tersebut. Ya. Minimal orang hadir tuh di situ tuh, khusyuk di situ. Allahu Akbar. Ya, kalau kita biasa baca Allahu Akbar kabiro dulu, ya nggak? Kalau di sini nggak langsung wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Apa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita artinya tuh kita ingetin, oh ini artinya gini. Minimal di situ kita khusyuk. Ya. Kalau enggak di takbiratul ihram, kita hadirkan hati kita ketika niat Allahu Akbar, niat saya salat fardu isya makmum karena Allah. Kalau enggak di situ, kalau enggak di sujud, kalau enggak di salam, di tahiyat, at-tahiyatul mubarak, pas kita at-tahiyatul mubarak dan salam, pas kita assalamu alayka ayyuhan nabiyyu,
Kita seakan-akan salam langsung di hadapan Nabi Muhammad SAW. Itu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kita langsung salam kepada orang-orang soleh dari zamannya Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Kita bayangkan seperti itu. Minimal itu. Ya. Nah, itulah syarat rukun salat yang kedua. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Syarat takbiratul ihram ada 15 yang telah disebutkan tadi. Terus sunah-sunahnya takbiratul ihram gimana? Sunahnya kita mengangkat tangan ketika membaca takbiratul ihram, dan cara mengangkat tangannya telapak jari tangan menghadap ke kiblat, dan kita mulai mengangkat tangan tersebut dimulai dengan mulainya takbir Allahu Akbar, dan berakhir takbiratul ihram itu berakhir ngangkat di akhir takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar baru turunin. Ya, terus nanti turunkan tangan kiri di bawah, tangan kanan di atasnya. Ya, gitu. Miring sedikit ke kiri, ya kan, dan posisi harus menghadap kiblat. Terus apa lagi? Sunahnya imalah sedikit, direntangkan ya, jadi longgarkan, jangan digenggam, dilonggarkan begini. Terus agak ditundukkan sedikit menghadap ke kiblat. Nah itu. Jadi itu syarat sah takbiratul ihram, berikut sunnah-sunnahnya dan juga bacaan yang dilakukan setelah takbiratul ihram. Wallahu a'lam bishawab.